Dahulu kala, di tanah Jawa bagian timur, berdirilah kerajaan Medang Kamulan yang dipimpin oleh raja kejam bernama Prabu Dewata Cengkar. Ia dikenal sebagai raja pemakan manusia. Setiap tahun, rakyat dipaksa mengorbankan satu orang sebagai santapan sang raja. Ketakutan menyelimuti seluruh negeri. Sementara itu, dari negeri seberang, datang seorang pemuda bijak dan sakti bernama Aji Saka. Ia mendengar penderitaan rakyat Medang Kamulan dan berniat membebaskan mereka. Dengan hanya membawa dua abdi setianya, Dora dan Sembada, Aji Saka berlayar menuju tanah Jawa demi menegakkan kebenaran. Namun, sebelum keberangkatan, Aji Saka memberi satu titah penting. Di tepi pantai, Aji Saka menyerahkan pusaka sakti kepada Sembada. Jagalah pusaka ini, jangan serahkan pada siapapun kecuali aku sendiri yang datang menjemputnya, ucapnya tegas. Sembada mengangguk penuh keyakinan, menerima amanah itu dengan hormat. Dora, yang akan menemani perjalanan ke Jawa, menyaksikan janji itu dengan hikmat. Mereka bertiga kemudian berpelukan sebagai tanda perpisahan sementara. Aji Saka dan Dora pun naik ke perahu kayu sederhana, menatap cakrawala di mana pulau Jawa yang hijau dan mistis mulai terlihat dari kejauhan. Sementara itu, Sembada tetap tinggal, setia menjaga pusaka. Ia tidak tahu bahwa titah itu kelak akan membawa pada ujian besar antara persahabatan, sumpah, dan takdir. Sesampainya di kerajaan Medang Kamulan, Aji Saka mendengar bahwa sang raja, Prabu Dewata Cengkar, adalah penguasa yang kejam dan haus darah. Rakyat hidup dalam ketakutan karena setiap bulan, sang raja meminta tumbal manusia. Aji Saka memutuskan menantang raja dengan cara damai. Ia mengajukan syarat, jika ingin wilayahnya diambil, ia hanya meminta tanah seluas sorban yang dikenakannya. Sang raja tertawa, menganggap permintaan itu remeh, dan langsung menyetujuinya. Namun Aji Saka mulai membentangkan sorbannya. Ajaib! Sorban itu terus membentang, mengelilingi istana. Dewata Cengkar terkejut dan murka, namun tidak bisa menghentikan sihir sorban itu. Hingga akhirnya, raja terlempar ke laut dan berubah menjadi buaya raksasa. Setelah berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar dan menjadi Raja Medang Kamulan, Aji Saka hidup damai bersama rakyat. Namun, satu hal terlupa, pusaka sakti yang dulu dititipkan kepada Sembada. Ia pun memerintahkan Dora untuk mengambilnya. Tanpa banyak tanya, Dora pergi menemui Sembada yang masih menunggu di tempat semula. Tapi saat diminta untuk menyerahkan pusaka, Sembada menolak dengan keras. Aku hanya akan memberikannya langsung pada Aji Saka sendiri, tegas Sembada. Aku datang atas perintah beliau, balas Dora. Mereka berdua adalah abdi yang sama-sama setia. Namun karena sumpah masing-masing, tak satu pun mau mengalah. Kesalahpahaman dan kesetiaan yang membara membuat keduanya akhirnya bertarung habis-habisan, hingga keduanya gugur di tempat yang sama. Aji Saka sangat bersedih mendengar hal itu. Dua abdinya yang setia, mati karena ketaatan pada dirinya. Untuk mengenang jasa dan kesetiaan dua abdinya, Aji Saka menciptakan sebuah aksara yang menggambarkan kejadian tragis itu. Huruf-huruf tersebut disusun dalam kalimat puitis. Hana Caraka, Datea Sawala, Pak Daji Ayanya, Ma Gabatanga. Kalimat ini mengandung makna, ada dua utusan, saling setia, sama kuatnya, akhirnya binasa bersama. Aksara ini dikenal sebagai aksara Jawa, dan diwariskan turun-temurun sebagai lambang budaya dan sejarah yang dalam. Sejak saat itu, rakyat Medang Kamulan hidup damai di bawah kepemimpinan Aji Saka. Ia tidak hanya dikenang sebagai pahlawan, tapi juga sebagai pencipta warisan budaya yang tak ternilai.